Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Amaliova dengan NIM 2111753 dari Prodi PGSD ingin memaparkan materi tentang strategi-strategi belajar untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran. Oke, yang pertama ada pengertian dari strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah sebuah cara atau metode yang diterapkan selama proses belajar mengajar di dalam kelas. Strategi ini umumnya digunakan untuk mengefektifkan waktu, membantu siswa untuk aktif, dan meningkatkan semangat belajar. Strategi pembelajaran memiliki jenis-jenis, yaitu strategi pembelajaran langsung atau direct instruction merupakan strategi yang kadarnya berpusat pada guru paling tinggi dan paling sering digunakan. Yang kedua ada strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction, yakni memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data atau pembentukan hipotesis. Yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif atau interactive instruction, yaitu merujuk pada diskusi kelas dan saling berbagi di antara peserta didik. Di dalamnya terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok, atau pengerjaan tugas berkelompok, dan kerjasama antar siswa. Selanjutnya ada strategi pembelajaran melalui pengalaman, yakni menggunakan bentuk sekuensi induktif berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah pada proses belajar dan bukan pada hasil belajar. Dan yang terakhir ada strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Yang selanjutnya ada istilah terkait dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran digambarkan sebagai kerangka umum tentang skenario yang digunakan guru untuk membelajarkan siswa dalam rangka mencapai suatu tujuan pembelajaran. Yang kedua, ada model pembelajaran, merupakan kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh keragaman muatan mata pelajaran sesuai dengan karakteristik kerangka dasarnya. Yang ketiga ada metode pembelajaran. Metode digunakan guru untuk mengkreasikan lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas di mana guru dan siswa terlibat dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat ada teknik pembelajaran. Hal ini dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Dan yang kelima ada taktik pembelajaran, yang merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Yang kemudian ada unsur-unsur strategi pembelajaran. Yang pertama ada rangkaian atau urutan dan pengelompokan konten. Rangkaian atau keurutan konten merupakan komponen pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan strategi pembelajaran. Yang selanjutnya ada pengelompokan pembelajaran, yaitu pengajar diminta untuk mengelompokkan kegiatan. Untuk menentukan hal itu harus diperhatikan satu, tingkat usia para peserta didik. Yang kedua, kompleksitas materi. Yang ketiga, jenis pembelajaran yang berlangsung. Yang keempat, seberapa variasinya kegiatan pengajaran. Dan yang terakhir, jumlah waktu yang diperlukan untuk menyampaikan tujuan. Yang selanjutnya ada komponen belajar. 1. Mendapatkan perhatian. John Killer menjelaskan cara untuk memotivasi anak agar tertarik dengan bahan ajar, yaitu dengan model motivasi ARCS, yaitu attention atau perhatian, relevance atau relevan, confidence atau keyakinan, dan satisfaction atau kepuasan. Yang kedua, menginformasikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Hal ini digunakan untuk mengetahui apakah pembelajaran dari siswa sudah sesuai dengan tujuannya atau belum. Yang ketiga, merangsang pengulangan kembali sebagai prasyarat belajar. Melakukan pengulangan kembali sebagai pengantar materi yang baru akan berdampak positif bagi siswa. Dengan pengulangan, kemampuan mengingat siswa akan meningkat. Yang keempat, menyajikan materi ajar. Elemen yang penting dalam mengajar adalah menyajikan contoh dan non-contoh. Yang kelima, menyediakan bimbingan konseling.
Bimbingan konseling merupakan komunikasi antara siswa dengan guru dalam tujuannya untuk membantu bimbing siswa dalam menghadapi masalah kaitannya dalam belajar. Dan yang keenam, membangun kinerja atau praktik. Peristiwa berikut adalah bagaimana siswa dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajari dalam materi yang diajarkan. Dan yang ketujuh, memberikan umpan balik. Umpan balik dapat berupa lisan, tulisan, maupun komputerisasi. Dan yang ke-8, menilai kinerja. Siswa dapat dinilai untuk menentukan apakah instruksi tersebut telah memenuhi rencana tujuan, juga untuk mengetahui apakah setiap siswa telah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum. Dan yang kesembilan, meningkatkan retensi dan transfer. Cara terbaik untuk membantu dalam retensi dan transfer adalah menyediakan konteks yang berarti untuk menyajikan pengajaran. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.